Jadi ketika sudah menyala merah seperti ini, kemudian keluar sinyal-sinyal di pinggirnya, maka secara otomatis dia akan merekam apa yang saya bicarakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama saya Abdul Muhid, masih di Abdul Muhid Channel. Oke sahabat-sahabat sekalian, mungkin kita pernah memiliki banyak tugas, dan tugas tersebut kita harus ketik dengan jumlah yang banyak. Misalkan kita harus mengetik ulang buku, kita misalkan senang membuat cerita ya, cuma kita tidak senang mengetik atau tidak bisa mengetik cepat. Nah, salah satu solusinya saya akan memberikan bagaimana teknik untuk membuat catatan atau mengetik dengan hanya menggunakan suara saja. Jadi kita tidak perlu mengetik, tinggal ngomong aja. Nanti aplikasi ini akan menuliskan apa yang kita katakan dengan baik. Itulah yang akan kita praktekkan, yaitu bagaimana caranya untuk membuat suara menjadi tulisan. Oke, simak baik-baik, tapi sebelumnya seperti biasa kita intro dulu. Baik sahabat-sahabat sekalian, untuk mengetik secara otomatis atau mengubah suara kita yang sedang bicara ini ke dalam sebuah tulisan, caranya sangat mudah sekali. Di sini ada satu cara yang akan saya tampilkan. Pertama, kita buka aplikasi browsing. Untuk browsing ya, saya menggunakan Google Chrome di sini. Jadi kita pakai Google Chrome ini. Kita tinggal tuliskan dulu di sini Google Dokumen. Nah, di sini di penelusuran ada Google Dokumen. Setelah ini kita lihat di sini ada Google Dokumen, membuat dan mengedit dokumen. Nah, kita tinggal klik saja di sini. Oke. Setelah itu kita buka Google Dokumen yang ini ya, pribadi, pribadi saja di sini. Maka akan terbuka tampilan seperti ini. Setelah itu saya pilih yang resume. Nah, kenapa pilih yang resume? Ya, nanti aja dah kita jelaskan. Oke, pertama saya hapus semuanya, Ctrl A, delete, menjadi kosong ya. Setelah kosong baru kita ke alat. Nah, alat, kemudian dikte. Setelah kita memilih dikte, maka akan keluar tampilan seperti ini ya, mic. Di sini bahasanya silahkan bisa dipilih sendiri. Kalau kita mau mengetik bahasa Jawa, silahkan bahasa Jawa. Bahasa Sunda silahkan pilih bahasa Sunda. Bahasa Indonesia, Melayu, kemudian Arab. Kalau kalian bisa berbicara bahasa Arab, silahkan menggunakan bahasa Arab. Kita coba dengan menggunakan bahasa Indonesia. Oke, jadi kenapa saya pilih yang resume tadi, nggak pilih yang baru? Yang saya alami ketika saya pilih dokumen yang baru, ternyata di alatnya ini tidak ada dikte ya. Di alat ini tidak ada dikte. Nah, kemudian saya pilih yang resume, ternyata ada diktenya. Nah, saya juga nggak tahu ya kenapa, alasannya, sebabnya kenapa. Yang penting yang bisa aja lah, kita ambil yang bisa saja. Kalau yang nggak bisa tidak perlu ya. Oke, langsung saja kita klik di sini. Ketika kita klik tombol ini, maka otomatis kita akan bisa menulis dengan catatan mic yang kita gunakan sesuai yang tercatat di PC-nya. Biasanya kan kita menggunakan
mic tapi mic-nya banyak gitu. Silahkan pilih yang mic mana yang akan digunakan. Contohnya seperti ini. Di sini kita menggunakan mikrofon USB audio codec ya. Harus sesuai ya. Mic ini adalah mikrofon USB audio codec CODEC ya. Jangan yang lain. Harus sama ya, sesuai. Baik sahabat-sahabat semuanya, daripada kita lama-lama, langsung saja kita mulai coba merekam. Nah, sudah merah seperti ini. Tuh. Jadi ketika sudah menyala merah seperti ini, kemudian keluar sinyal-sinyal di pinggirnya, maka secara otomatis dia akan merekam apa yang saya bicarakan. Nah, namun di sini sekali lagi tidak ada titik kalau misalkan kita tidak berhenti. Juga tidak akan ada koma, kemudian tidak akan ada hal-hal yang lainnya kecuali kita bilang koma gitu. Kemudian kalau kita ingin berpindah baris, berarti kita tinggal klik enter saja di keyboard ya. Ya lumayan lah. Hanya untuk menekan keyboard saja, menekan enter saja di keyboard, ya, nggak ada salahnya lah. Kita coba enter. Nah, ini sudah saya enter. Masih ada tulisannya ya. Oke, kita matikan dulu. Kita enter. Kemudian kita akan coba untuk menulis dan menggunakan titik, koma, tanda tanya dan sebagainya ya. Dengan ucapan atau kata-kata. Pada suatu hari saya pergi ke kebun binatang, titik. Setelah itu saya pergi ke pasar untuk membeli sayur, koma, koma. Nah, ada komanya tuh. Buah-buahan, koma, dan daging, titik. Nah, jadi titik, koma, dan tanda tanya itu harus disebutkan ya. Kalau tidak disebutkan, maka tidak akan ada titik, koma, garis miring, tanda tanya. Nah, tinggal nulis-nulis seperti itu, kita sebutkan juga gitu. Gampang kan caranya? Oke, silahkan tinggal dipraktekkan sesuai dengan keinginan Anda. Sekali lagi, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat. Kemudian ada juga pertanyaan, bagaimana kalau misalkan suaranya itu dari video atau dari rekaman dan sebagainya, apakah bisa menjadi tulisan? Bisa ya. Kita coba ya di sini. Oke, kita enter dulu. Kok muncul? Kita enter dulu, pindahkan di sini. Kemudian kita buka YouTube ya. Wah. Nah, oke. Saya buka channel YouTube saya di sini. Kita akan coba buka YouTube kita, kemudian rekam. Jadi apakah orang bicara di YouTube itu bisa direkam? Tapi sebelumnya jangan lupa kita ganti dulu mic-nya ya, inputnya ini. Mikrofon USB audio codec ini dengan stereo mic ya. Nah, setelah diganti dengan stereo mic, maka yang didengar oleh Google Doc tadi adalah yang ada di YouTube, bukan dari mic ini. Oke, kita coba, kita keluarkan. Nah, kita play. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian nyalakan. Kembali lagi bersama saya
Abdul Muhid masih di Abdul Muhid Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi dengan sahabat-sahabat semua, terutama yang sedang menjalankan PPG ya. Di pendalaman materi kita disuruh untuk membuat mind mapping. Nah, gitu. Atau kalau di sana disebutnya peta konsep. Mudah-mudahan cara yang saya lakukan ini adalah cara termudah dan bisa kita lakukan dengan jadi cepat. apa yang saya ucapkan tidak akan didengar lupa oleh Google Doc. Intro dulu. Yang didengar itu adalah suara yang dari komputer atau yang dari YouTube tadi. Oke, baik sahabat-sahabat, mungkin jelas ya dari awal sampai akhir tadi. Mudah-mudahan sekali lagi ini bisa menambah semangat Anda. Kalau misalkan yang senang dengan membuat cerita, silahkan ceritanya bisa diungkapkan dengan kata-kata. Sementara Google Doc di sini menulis dengan baik, dengan mendengar setia apa yang kalian bicarakan. Kemudian ini tulisannya bisa di copy, kita pindahkan ke Microsoft Office Word. Oke, bisa kita pindahkan ke Microsoft Office Word dengan cara ya seperti biasa dicopas ya, copy, salin ya, kemudian tinggal dipastekan. Jadi ketika sudah dipindahkan ke Word, kita tinggal hanya merapihkan saja. Nah, sahabat-sahabat, mungkin pertemuan kali ini dicukupkan sampai di sini dulu. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kita semua, khususnya untuk saya yang malas biasanya buat ngetik, capek ya. Jadi tinggal ngomong aja, nanti secara otomatis ya, teknologi zaman sekarang kita sudah maju ya, sudah canggih. Kita tinggal ngomong saja, ditulisin deh, nggak usah nulis lagi. Terima kasih. Jangan lupa yang belum subscribe dulu supaya saya lebih semangat dalam membuat konten-konten yang bermanfaat tentunya ya. Dan sampai jumpa di konten yang berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.